Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Oh, luar biasa. Apa kabar? Luar biasa, kami bersyukur ya. Haleluya, sehat kuat. Nah, kita boleh ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Mungkin cuacanya lagi mendung-mendung gimana gitu ya, enak untuk tidur. Tarik selimut lagi enak kali ya, tapi kita hadir di tempat ini karena kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan karena ini adalah harinya Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Jadikan aku indah. Biarlah seluruh kehidupan kami adalah seturut dengan kehendak dan karya Tuhan. Setiap apapun yang kami alami, ajar kami untuk berharap kepada-Mu, untuk tetap taat dan setia kepada Yesus. Pagi hari ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu karena kami rindu ingin memandang keindahan wajah-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu pada hari ini dan melalui pujian penyembahan kami. Melalui kehidupan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakkan kami Yesus. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Katakan ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
Jadikanlah kami hamba-Mu, jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Ini kerinduan kami, Haleluya. Yesus. Kami mau taat setia kepada Sembah Dia, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan rindu untuk Kau menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan rindu mendengar suaramu. Oh Yesus, kami mau kami rindu Engkau Tuhan. Kami mau taat dan setia di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ialah Raja kami yang ada di tata. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Yesus. Kau lihat hati kami semua. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jaga lidah bibir kami Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, yang teramat baik yang kami miliki. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum akan kebesaran. Terima kasih buat Oh Yesus, ku panggil Engkau Tuhan. Ku panggil Engkau Yesus Tuhan.
mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu dalam hati kami. Kami mau merasakan kehadiran-Mu di tempat ini, Yesus. Oh, kami mau nyembah Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Nyatakan kekaguman-Mu di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kami memberikan penghormatan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Karena Engkaulah Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami mau memberikan penghormatan yang terbaik untuk-Mu Yesus. Karena Engkau Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami tinggikan di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Roh Kudus Tuhan menuntun setiap lidah bibir kami. Roh Kudus Tuhan menuntun setiap pikiran dan hati kami untuk terus tertuju kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Musim berlalu Tuhan, musim demi musim kami boleh lewati, tapi kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kebaikan demi kebaikan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Mungkin selama 1 minggu yang lalu Tuhan, kami boleh melewati hal yang tidak mengenakan ataupun banyak kerikil yang boleh kami lalui Tuhan. Tapi kami percaya bersama Yesus segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan. Kami percaya pertolongan-Mu indah pada waktunya ya Bapa. Dan kami Tuhan mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua jemaat Tuhan yang boleh hadir dan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tuntun langkah mereka hingga sampai tempat ini dengan sehat dan dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Kau juga memberkati hamba Tuhan, Ibu Anaka yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu, melalui
firman yang Tuhan boleh sampaikan pada Ibu Aneka, biarlah boleh disampaikan bersama-sama dengan kami, dan yang kami mendengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengambil rema itu Tuhan untuk melakukan kehidupan kami. Kiranya Tuhan jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika masih ada firman Tuhan yang boleh kami dengar, itulah yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, kami mau membuka ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada sukacita pada hari ini? Haleluya. Ada semangat hari ini? Berikan salam kanan kiri, engkau diberkati. Mari kita ucapkan berkat buat saudara-saudara kita. Engkau diberkati. Engkau diberkati. Ketika kita menerima berkat, mari kita harus terima ya. Kita memberikan berkat dan yang diberi harus menerima berkat itu. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Kita angkat pujian, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Dengan sukacita kita angkat pujian ini karena Tuhan sudah membebaskan kita dari maut dan kita menerima penebusan yang mulia dari Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kemenangan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat pun terjadi. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian.
Sebenarnya ini ada lagu bahasa Bataknya ya. Ada bahasa Bataknya, cuman waktu saya cari di Google liriknya belum belum sempat saya catat. Jadi mungkin minggu-minggu berikutnya akan pakai bahasa Batak ya Mbak puji lagu ini. Saya nggak terlalu hafal kalau yang lagu Wodo Tuhan itu saya lumayan sedikit hafal, tapi kalau yang ini agak susah-susah gitu bahasa Bataknya. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan adik-adik kita sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu ada kemarin sudah latihan, dia nyanyi mau puji Tuhan. Adel, Noel, Yepta, Felix, Bianca, nyanyi-nyanyi. Silakan. Sini agak ke sini. Nggak kelihatan. Felix nggak mau Felix. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Pintar. Iya, lucu ya. Apalagi kalau sekolah minggu tuh nggak bisa diam.
Ini kalau sekolah minggu, ini yang mau cerita, mau firman siapa? Kakaknya atau kalian yang mau firman? Pada cerita sendiri. Ya, itulah anak-anak kita yang generasi penerus di GSJ Batu Ampar ini ya. Semoga menjadi generasi-generasi yang kokoh dalam Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah terbukti kemarin juga waktu cerdas cermat Alkitab sekolah minggu ya. Sekolah minggu juara 3. Kaum muda juara 3 juga. Kiranya Tuhan memberkati terus dan terus berlatih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita kasih memberi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha kami Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi setiap lumbung-lumbung, setiap kebutuhan kami semua ya Bapa. Dan Kau juga berkati keluarga demi keluarga, para kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga yang boleh bekerja dan boleh melayani Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati. Juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, para generasi-generasi muda yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan anak-anak muda di GSJ Batu Ampar ini menjadi GSJ yang pemuda yang tangguh di dalam Tuhan dan kokoh di dalam Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini Tuhan, Kau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Sambil persembahan akan diedarkan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Terima
kasih buat persembahan Bapak Ibu. Untuk pengumuman, saya akan mulai dari awal, nanti biar setelah firman langsung doa berkat gitu ya. Untuk pengumuman, ibadah KKA Kamis, pimpin pujian Saudari Kristi, firman Tuhan Ibu Etna, tempat di gereja. Ibadah doa Jumat, pimpin pujian Ibu Siombing, renungan Bapak Gembala, tempat di gereja. Ibadah hari Minggu, pimpin pujian Ibu Ria, firman Tuhan Bapak Wesley, pemusik Saudari Bigel, sekolah Minggu Ibu Erlin, pertugas LCD Saudari Louis. Itu pengumuman kita untuk sepekan. Kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat di grup GSCA Batu Ampar. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Anneke. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita terus dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang bela dalam setiap kehidupan kita. Di dalam segala hal, janji Tuhan tak pernah berubah. Apa yang sudah Dia firmankan terjadi saat kita percaya. Biarpun 1000 tangan manusia akan menarik kita jatuh, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan membela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, kami percaya janji-Mu. Janjinya tak berubah. Ketika Engkau berfirman, apa yang sudah difirmankan, kami mau percaya terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan
Tuhan dengan imanmu, meskipun 1000 tangan manusia yes menarikmu jatuh, namun tuh kita percaya satu nama yang akan membela kita. Tangannya yang tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Percayalah Tuhan yang bela. Jemaat saja katakan, meskipun tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarik jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Yes Tuhan. Mungkin di dalam setiap keadaan kami ada beberapa orang yang tidak menyukai kami Tuhan. Ada beberapa orang yang tidak menginginkan kami untuk menyembah-Mu. Ada beberapa orang yang tidak mau Tuhan untuk kami terus melekat erat di dalam-Mu Tuhan. Tapi biarpun 1000 tangan Tuhan yang akan menarik kami jatuh untuk, tapi kami percaya Tuhan Kau yang bela kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan, sekeliling kami mungkin ada yang tidak bisa terima keadaan kami, tapi kami mau percaya Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin ada beberapa orang yang ada di tempat ini Tuhan merasakan di tempat kerja mereka ada yang tidak menginginkan mereka ada, atau karena ketaatan kita banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kita Tuhan. Tapi kami mau percaya akan firman-Mu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Engkau mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor ya Bapa. Kami tahu Tuhan ketika kami mengikuti Engkau, bukan berarti kami akan menerima hal-hal yang indah. Bahkan Tuhan juga tidak akan pernah menjanjikan selalu ada pelangi dalam kehidupan kita. Tapi janji Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan tidak akan, bukan berarti janji Tuhan tidak akan ada badai dalam kehidupan kita, tidak Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk kita melewati badai itu. Dan kami mau lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah Yesus. Kami mau lebih dalam lagi melekat erat dalam Yesus, karena kami tahu Tuhan dunia hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Baik secara mental kami, baik secara fisik kami Tuhan, kami dihajar oleh dunia ini. Teknologi yang ada saat ini Tuhan menghancurkan kehidupan kami. Tapi ajari kami Tuhan untuk kami bijaksana dalam memakai, dan kami boleh merespon teknologi yang ada ini dengan bijaksana, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan, yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung.
Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia. Kami persilakan ibu anak ke. Namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya dalam segala hal Tuhan yang bela kami, Tuhan. Amen. Sekalipun dunia ini ingin menjatuhkan kami, Tuhan, dengan segala persoalan pergumulan, Tuhan. Bahkan dunia ini tidak menentu, tapi kami percaya, Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam Amen. kehidupan kami. Amen. Oleh sebab itu kami bersyukur kalau kami ada di sini karena mengingat kasih sayang Tuhan, Amen. kasih setia Tuhan, sehingga kami rindu Tuhan. Duduk dan kami sudah memuji menyembah Tuhan. Bahkan duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Bicara bagi kami, Tuhan, apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami semua, Tuhan. Hamba dan saudara siap mendengarkan, Tuhan. Bicara dan bicara, Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan, Tuhan. Pada saat hamba bicara, tambahkan urapi Roh Kudus. Supaya apa yang hamba sampaikan itu bukan berasal dari hamba, tapi berasal dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Urapi kami semua yang terbatas, ya Roh Kudus. Urapi dari kursi depan, Tuhan, sampai ke belakang. Dan hamba sendiri, Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hidup kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami hancurkan setiap bentuk apapun. Roh penuduhan, pendakwaan, roh kritik untuk firman Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan Engkau bicara. Yang siap buka hati, pikiran, perasaan untuk firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada pagi hari ini temanya ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, temanya ambil bagian dalam kodrat ilahi. Bapak Ibu, firman Tuhan ini kami ada bahas di komsel kami, ya, di gereja kami, ya, dan saya sungguh diberkati. Ya, kami sharing itu seru gitu ya. Jadi semua diberkati ya, semua kita diberkati firman ya. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, saya rindu ya bagikan di jemaat GSCA karena kami semua luar biasa diberkati. Saya rindu saya sharing ya di tempat ini karena saya pun baru tahu tema ini ya dari pembahasan komsel itu ya. Temanya adalah ambil bagian dalam kodrat ilahi. Katakan sama-sama dengan saya, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, sebentar ya, Lois belum ketemu. Nah, sambil Lois cari, Bapak Ibu, saya mau bersaksi sedikit aja. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan pergumulan yang luar biasa. Oh, nanti saya saksikan. Ini sudah dapat ya. Biar mengingat waktu, nanti saya saksikan sambil berjalan firman Tuhan. Ya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi waktu pembahasan kami di komsel seru Bapak Ibu. Saya bilang, aduh Tuhan, saya rindu bagi ini. Ya, di sharing. Ya, saya tidak mau saya cuma dapat berkat sendiri. Karena memang juga hamba Tuhan kami di gereja, sekalian ponakan kami, ponakan Bapak Ibu Gembala di sini juga sudah bilang, Tante, dia suka panggil tante-tante, kalau ada berkat yang tante dapat dari firman, dari bahan-bahan komsel, tidak apa-apa tante bagikan pas tante khotbah atau apa. Dan selama saya tiba di sini, baru sekarang saya bagikan yang dari komsel, semuanya memang bagus Bapak Ibu Saudara, tapi saya, aduh ini saya mau bagikan ya. Jadi memang saya sudah dikasih izin ya sama pendeta kami ya. Jadi itu di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 ya, kita baca sama-sama. Ya, nanti Lois tampilkan.
Ya, baca sama-sama sudah ada di slide. Ya, besar lagi ya, kita baca sama-sama. 3. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima. Ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, jadi tema kita ada dalam ayat 4 ya. Munculkan ayat 4 Lois, ayat 4 itu ada di situ Bapak Ibu Saudara ya, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Bapak Ibu, kenapa tema ini saya suka, kenapa firman Tuhan ini saya bagikan? Ya, karena memang saya sungguh dan semua teman-teman kami Komsel diberkati ya. Dan memang mengingat Bapak Ibu ya, mengapa tema ini saya angkat? Karena mengingat masih banyak sekali ya orang yang percaya belum mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, belum mengambil. Yang melekat ya, kodrat ilahi itu melekat bahkan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kita belum banyak mengambil bagian dalam kehidupan kita. Padahal itu sudah ada. Itu sudah Tuhan kasih dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Ya, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Jangan kita pakai sendiri. Kita bisa bagikan kepada orang lain, ya. Sebelum saya lanjut, mari kita lihat, ya. Apakah kodrat ilahi itu ada di slide, ya. Slide berikut, Lois. Ya, kodrat ilahi adalah keilahian. Ya, sekali lagi saya katakan, kodrat ilahi adalah keilahian yang melekat atau ada dalam hidup kita sejak diciptakan, atau disebut juga bahwa secara alamiah kita adalah makhluk rohani. Jadi secara natural itu memang udah muncul, kita ini makhluk rohani. Rohani ini R besar, bukan roh dunia. Roh Kristus yang menguasai kita. Ya, roh Kristus yang menguasai kita. Jadi kodrat ilahi, sekali lagi saya terangkan, adalah keilahian. Keilahian yang melekat, yang ada dalam hidup kita sejak diciptakan. Atau kita disebut juga bahwa secara alamiah kita adalah makhluk rohani. Ya, makanya banyak Bapak Ibu, dia cuma berdoa dari jauh, dari telepon Bapak Ibu, sembuh orangnya. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mungkin pernah saksikan di sini. Ya, sepupu saya punya istri, ya, masih FB-FB-an sama saya kemarin. Ya, tiba-tiba malam dibilang dirujuk di rumah sakit jiwa di Manado. Tahu ya yang orang Manado, yang apa, Ratu Musyang ya rumah sakit itu. Dirujuk di rumah sakit jiwa, bukan rumah sakit umum Bapak Ibu Saudara. Saya kagetnya setengah mati. Loh, saya baru jawab di situ. Nah, saya waktu itu ucapin ulang tahun anak saya. Dia ucapin juga selamat ulang tahun gitu. Terus tiba-tiba malamnya sudah dirujuk. Jadi berarti habis itu dia sakit. Langsung malamnya dirujuk ke rumah sakit jiwa Bapak Ibu Saudara. Saya ini bilang, wah ini ada something wrong, ada sesuatu. Ya, orang kalau peka tahu Bapak Ibu Saudara, ini ada sesuatu. Ya, terus malamnya itu karena saya ada pelayanan, saya tidak bisa hubungin, baru besok saya hubungin. Bapak Ibu tahu, saya hubungin besoknya, dia enggak mau bicara, dia enggak mau didoakan. Padahal dia paling suka didoakan. Tapi saat itu dia enggak mau. Dia bilang, anaknya, saya telepon anaknya, bukan telepon dia enggak diangkat. Baru saya telepon anaknya, pakai video call, saya bilang, namanya Fili, mama siapa? Enggak tahu, panggilnya sama saya Makna. Makna enggak tahu, mama tiba-tiba katanya gitu. Terus, wah ini ada kuasa gelap. Terus sudah, situ, sini Makna doakan. Mama ini mau, enggak usah bilang Makna mau doakan
bilang aja, ngana pura-pura bicara mana, kok ngana pakai kamera belakang. Jadi mana bisa lihat mama di tempat tidur, mana tumpang tangan dari sini. Gitu. Terus soalnya dia bilang, soalnya ada Mak Titi itu papa adiknya langsung. Kalau saya sepupu sama papanya. Dia bilang, tadi Mak Titi mau doakan, mama nih mau gitu. Jangan bilang kalau anak mau doakan. Pokoknya apa dia enggak mau. Makan dia enggak mau. Minum di orang Manado bilang dilepeh. Jadi dipakai pipet itu ya. Dibuang, ditolak si pipet itu. Terus akhirnya karena dia berontak-berontak itu terus karena dia berontak-berontak akhirnya dia diikat. Ya, Bapak Ibu Saudara saya miris. Dia itu baik banget sama saya, sama kami saudara. Dia itu termasuk ipar ya, ipar sepupu. Dari sepupu saya yang punya istri ya, dia yang paling baik. Kami disambut kayak apa gitu ya kalau datang, dimasakin. Apa yang ada di kulkas dia masakin buat kami, baik banget. Dan dia dekat sama adik saya cuma berdua adik saya. Ya, jadi adik saya juga sayang sama dia. Jadi saya sedih lihat dia di di rumah sakit jiwa Bapak Ibu Saudara. Karena kan hadap kamera. Terus saya bilang, wah ini kenapa Tuhan, kemarin sore dia baru jawab FB saya kok tiba-tiba dia seperti ini. Ya, saya sedih Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudara waktu saya tumpang tangan, saya tidak ada lain, hancurkan kuasa jahat apapun yang merasuk dia. Saat ini juga Tuhan, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Aku bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya aku dikasih otoritas. Ya, karena kuasa sudah diberikan bagi saya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Itu jarak telepon dari Balikpapan Nadol Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita doa melalui sentuhan ya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu besok pagi 7:30 pagi karena saya urus Pak Yosi ya yang notabene waktu itu enggak bisa tidur enak, jadi saya 7:30 masih tempat tidur. Nah, pas saya ke kamar Padi, Bapak Ibu Saudara, HP saya silent. Tapi waktu saya mau naik tempat tidur, kok nyala, kok ada telepon masuk. Kan kedengaran suara, kalau saya tidur saya enggak tahu dong dia video call. Tapi saya masuk, oh ada telepon masuk, saya angkat, tapi karena saya baru bangun gitu ya, kayak orang bilang belum loading ya, masih kayak ling-ling. Saya bilang siapa ini gitu, baru oh Fili, apa Fil, ini natu mama, kata dia gitu, sudah duduk Bapak Ibu Saudara di luar kamarnya dia, sudah makan, berbilang, nak, terbalik Bapak Ibu Saudara, dari yang saya doakan dia diikat tangan dan kakinya karena berontak, infusnya jarumnya itu sampai bengkok-bengkok gitu. Makanya perawat nak mau lagi infus karena sudah infus gitu. Jadi apa yang mau masuk ke tubuhnya? Makanan dimuntahkan, maaf ya itu minum dilepeh, terus infus untuk kasih dia cairan makanan juga dia enggak mau karena dia berontak Bapak Ibu Saudara. Jadi singkat cerita 7:30 telepon, dia bilang ini natu mama mau bicara dengan saya. Bapak Ibu Saudara, nak, dia panggil mak aku, nak, gitu. Lin, Yulin namanya, Lin. Ngana, sudah, kayak pada ngana, kita ingin tahu itu dia bilang. Jadi dia tidak tahu itu yang terjadi dalam hidupnya yang kemarin. Ngana kemarin masih ada balas kita PFB, anakku Nancy ya, Nancy ulang tahun. Iyo, enggak lama dari itu dia bilang gitu. Itu kalau enggak salah dia balas FB saya siang. Gitu. Jadi langsung mereka bawa di rumah sakit karena sudah aneh-aneh mamanya. Waduh, terus besok siang saya kaget Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengucap syukur terima kasih Tuhan. Walaupun saya doa, bukan cuma doa saya, dia juga karena ada iman, makanya dia bisa sembuh. Ya, sudah ini mama so makan, so habis tuh bubur. Maksudnya bubur dari rumah sakit gitu. Ini minta teh gitu, karena memang lapar ya, karena memang enggak makan. Sudah dari malam sebelumnya sama besoknya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah dikasih kuasa. Saya Bapak Ibu Saudara, dulu juga enggak mau, tapi kalau saya tidak praktekkan kuasa dalam hidup saya dan saudara, kita tidak akan bisa tahu sampai di mana kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, saat ini saudara kita tidak bisa bobokkan lagi hidup kita, pergi, doakan siapa yang kita tahu saudara kita sakit, doakan. Ya, jangan bilang, oh siapa tahu dia sembuh, percaya dia pasti sembuh. Ya,
Saya bukan mudah-mudahan Tuhan kasih sembuh. Enggak, saya lakukan aja. Karena saya percaya Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa dimanapun. Ya, mau di Amerika kita video call, Tuhan bekerja di Amerika. Mau di mana, di Inggris di mana. Apalagi cuma di Manado, antara Balikpapan Manado. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sudah ada dalam kehidupan kita, bukan cuma melekat, sudah dikasih dalam kehidupan kita saudara. Keilahian, kodrat ilahi Kristus dalam kehidupan kita. Ya, makanya kita disebut manusia rohani. Ya, Bapak Ibu, saya mau katakan waktu saya khotbah lalu, nanti ada beberapa orang yang besok-besok sungkan sama kita. Karena apa? Karena ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Padahal kita masa biasa-biasa, tapi ada orang yang sungkan. Saya Bapak Ibu ya, maaf ya. Kalau saya ke pasar, Bu gitu. Loh, saya enggak kenal Bu gitu. Bu gitu. Gitu. Bukan nawarin barangnya, Bu mau cari apa? Bu gitu. Nama hati saya, loh kok kayak hormat dan saya kenal. Padahal saya enggak kenal. Mereka orang-orang pasar kan, maksudnya bukan saya sepelekan mereka orang pasar. Artinya saya enggak kenal Bu gitu. Ya, karena ada sesuatu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudara mari ya. Yang Yesus katakan juga, mari kita buka di Yohanes 14 ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Itu sudah diberikan kepada kita saudara. Kita baca sama-sama. 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, jadi dikatakan barang siapa yang percaya. Jadi nats ini ditujukan kepada barang siapa yang percaya saja. Yang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Bahkan lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan. Ya, jadi Tuhan sudah bilang loh, kita sudah dikasih kepercayaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa kan? Pendarahan, bisu mendengar, buta melihat. Kita juga bisa Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya saksikan. Saya nggak tahu tiba-tiba dia sembuh, besok pagi sudah fresh. Tahu enggak Bapak Ibu? Saya telepon siangnya, saya pikir masih di rumah sakit. Apa anaknya bilang, "Napa tuh mama soba kerja, so mau masak, bah cuci." So biasa makna. Coba Bapak Ibu Saudara, kemarin dulu linglung. Ya, kayak orang Manado bilang mau seno, ya, sinting gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi besok, kalau orang Jawa namanya seno ya. Tapi kalau orang Manado itu seno kalau sudah jadi gila gitu ya. Coba Bapak Ibu Saudara ya, kita sudah dikasih kepercayaan. Tapi barang siapa yang percaya, ya sudah dikasih Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ini sangat jelas ya bagi kita, ya. Karena apa? Kodrat ilahi, ya, yang membuat kita tidak sama dengan manusia-manusia lain di luar Yesus. Tidak sama kita dengan mereka Bapak Ibu Saudara. Makanya yang sebelah saya katakan tadi di pasar, Bu, gitu. Ada apa ya saya ya Bu gitu. Saya tidak kenal dia gitu. Tapi saya bersuka cita, bersyukur karena kita akan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu saya vaksin berapa tahun lalu sudah vaksin, sudah booster Bapak Ibu Saudara. Ya, suami saya, padahal anak-anak saya, cuma anak saya waktu itu Moderna, jadi kami Sinovac. Jadi lain antrian Sinovac di sini. Apa satu yang di tengah, baru Moderna di ujung. Jauh kan kalau dom itu kan gede gitu. Jadi si Yohan masih antri di sana. Jadi dia pegang papinya gitu ya berdiri. Karena mereka melihat suami saya kayak tidak lancar berdiri. Tahu enggak Bapak Ibu? Ada 2 orang saya enggak kenal. Ya bukan polis, bukan siapa. Cepet-cepet datang mau berdirikan suami saya. Ya, saya tidak minta tolong Bapak Ibu Saudara. Saya juga bisa berdiriin suami saya untuk kita ini vaksin ya. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita ada kuasa Tuhan ya, beda dengan yang di luar Yesus ya. Kita menjadi luar biasa karena apa? Karena kuasa ilahi yang telah dianugerahkan kepada kita. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 yang sudah kita baca tadi bersama ada slide ya, saya lupa ada slide. Nah, mari kita baca bersama-sama.
bersama kita ada kemampuan ilahi untuk kesalehan hidup, yang mana kesalehan hidup membutuhkan kuasa ilahi. Keserupaan Kristus memerlukan kemampuan Tuhan. Ya, bagus ya spasi ya. Karena maksud saya di sini keserupaan Kristus memerlukan kemampuan Tuhan. Artinya apa? Apa yang Tuhan sudah bilang kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan melebihi pekerjaan yang Tuhan lakukan, itu memerlukan kemampuan Tuhan. Bukan kemampuan saya, kekuatan saya dan saudara, tapi keserupaan Kristus memerlukan kemampuan Tuhan. Jadi di saat kita melakukan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, jangan diamkan saudara. Ya, kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, praktekkan. Katakan sama saya bersama, praktekkan. Kapan kita bisa tahu kalau kuasa itu dalam hidup kita kalau kita tidak bisa praktek? Ya. Kalau misalnya sakit, Luki misalnya, aduh di tengah kerjaan, di lokasi juga jauh dengan keluarga, sakit. Tumpang tangan Jo Luki, Tuhan aku percaya aku sembuh dalam nama Yesus. Karena kita sudah diberi kuasa. Ya, bapak-bapak yang bekerja di lokasi, jauh dari istri dan anak, ya, tumpang tangan, percaya ada kuasa dalam hidup saya. Dalam nama Yesus saya sembuh. Saya kalau enak-enak badan begitu. Saya sembuh, saya hentak-hentakan kaki saya ke sana kemari, karena saya tidak mau saya sakit. Karena rumah kita apa? Rumah Roh Kudus, bait Allah, bukan sarang penyakit. Bukan berarti orang yang kayak suami saya, Pak Robi yang ada sakit, bahwa kita bilang, oh mereka bukan rumah Roh Kudus. Bukan Bapak Ibu Saudara. Artinya kita harus katakan bahwa saya ini rumah Roh Kudus, bait Roh Kudus. Harus. Kadang-kadang sakit itu dikasih oleh iblis, oleh setan saudara. Jadi jangan saudara bilang, oh iya karena saya kemarin banyak kegiatan jadi capek. Bukan saudara, ada celah yang kita buka sehingga ada iblis mengirimkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Coba saudara usir, dalam nama Yesus aku tolak sakit penyakit. Tiba-tiba kita enak, tiba-tiba kita segar. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan kuasa ilahi. Dan itu sudah dalam kehidupan kita saudara. Ya, karena apa? Untuk sabar perlu kuasa untuk sabar. Ya enggak? Mengampuni perlu sabar untuk mengampuni, ya. Jujur perlu kuasa untuk jujur. Setia perlu kuasa untuk setia. Ya, ada banyak pasangan tidak setia pada pasangannya yang terlihat mata, ya. Ya, dia sembunyi-sembunyi WA-an sama CBLK sama mantannya. Saya mau katakan saudara, saya berapa kali bekas teman-teman saya yang dekat dulu minta teman saya di EP, tidak saya konfirmasi, saya tidak mau. Saya tidak mau buka celah. Ya, hati-hati saudara. Ya, bilang begini, oh enggak apa-apa, kan dia sudah punya istri, aku sudah punya suami, kok enggak apa-apa. Aku tahu Tuhan bisa jaga hati kita. Enggak saudara. Iblis bisa masuk di dalam rumah tangga saudara. Itu yang iblis mau. Pertama-tama merusakkan surga di bumi. Surga di bumi itu apa? Rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Ya, rumah tangga. Saudara bahagia enggak kalau di rumah sendiri? Bahagia. Walaupun apa sore-sore cuma makan ubi goreng, minum teh manis. Enak kan? Sama-sama gitu. Nikmatin. Ya, Ibu Eka saya lihat. Sama-sama Pak Robi, nikmatin, gak perlu ingat ada sakit, nikmatin hidup saudara. Karena itu yang Tuhan mau, menikmati bersama suami dan anak-anak. Ya, karena surga di bumi itu adalah rumah tangga. Saudara nikmati surga di bumi, ya. Ya, makanya kalau Pak Panjaitan sama Ibu Panjaitan gandengan tangan, kalau perlu pelukan, gitu. Maaf ya kalau saya selalu bilang Pak Panjaitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, surga di bumi itu adalah keluarga. Ya betul itu Bu. Ya, masa cuma di tempat tidur yang bersama-sama. Di jalan pun harus, ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saudara, sekali lagi jujur perlu kuasa untuk jujur. Setia perlu kuasa untuk setia. Ya, tekun perlu kuasa untuk tekun. Sama dengan menguasai diri. Karena menguasai diri itu ada di dalam buah roh.
Ya, apa itu menguasai diri Bapak Ibu Saudara? Menang atas diri sendiri, mengalahkan diri sendiri, ya. Untuk berkuasa atas diri sendiri. Jadi kita perlu kuasa untuk hidup saleh. Ya. Jadi hidup saleh itu bukan cuma dapat asal dapat begitu, ya. Mengalahkan diri sendiri, menguasai diri sendiri. Kalahkan. Ya, yang paling susah apa? Kalahkan diri sendiri kan? Ya, coba tengah malam misalnya. Bilang gini, apalagi kalau masih rumah tangga baru ya. Bilang gini sama suaminya, "Pak, jadikan aku dong rujak tengah malam itu." Ya, ngidam misalnya gitu. Cari enggak suaminya? Cari, karena dia ngidam gitu. Bapak Ibu Saudara. Susah ya. Ya, enggak ngidam pun kalau apalagi kalau suaminya sayang banget sama istrinya. "Pak, pengen makan nasi goreng apa atau mie goreng gitu." Padahal sudah tengah malam, belum tentu ada rumah makan yang masih buka. Cari enggak suaminya? Cari Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Susah mengalahkan keinginan kita. Padahal itu cuma sampai di rasa enak makan itu sampai di mana? Tenggorokan kan? Wih, enak loh baksonya, cuma sampai sini. Di bibir, di mulut sampai sini udah habis gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu kuasa ya untuk hidup saleh ya. Ya, itu harus dapat menguasai diri, mengalahkan diri sendiri ya. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat 3 kita biasa saya bawa firman Tuhan banyak karena saya ambil bahan komsel, jadi firman Tuhan memang cuma itu ya. Ya, jadi 2 Petrus 1 ayat 3 yang pembacaan kita nas itu menjelaskan kepada kita menguasakan oleh kuasa ilahi Kristus, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Katakan yang berguna untuk hidup saleh. Ya. Jadi yang tidak berguna Tuhan tidak kasih sama kita Bapak Ibu Saudara. Itu firman Tuhan loh, baca di ayat di dalam nats kita. Ya, yang berguna Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Oh ya, belum ya. Apakah kita sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi seperti yang dimaksud Alkitab? Ya. Ya, sekali lagi, apakah kita sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi seperti yang dimaksud dalam Alkitab? Ya, maksudnya begini, bila sakit, panggil hamba Tuhan, panggil pendeta, atau doain sendiri. Nah, terus bila kita ada rasa, aduh kok pergumulannya enggak habis-habis, telepon pendeta, "Pak, Bu, doakan dong saya." Telepon hamba Tuhan, apalagi usir kuasa jahat, kuasa iblis gitu. Ya, tunggu Pak Pendeta datang doain atau doain sendiri. Nah, itu maksudnya ya. Jadi apakah kita sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Artinya kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita yang saya bilang tadi sama saudara, praktekkan. Ya. Sama saya bilang tadi, saya andaikan si Luki kalau di lokasi ada sakit, tiba-tiba sakit, dalam nama Yesus sembuh. Bertindak Bapak Ibu Saudara. Ya, pakai kuasa yang ada dalam hidup saya dan saudara. Ya, jangan selalu apa-apa pendeta, apa-apa ini, apa-apa. Ya, tak sangat bergantung kepada orang lain. Ya, padahal kuasa itu sudah ada dalam kehidupan dirinya. Ya, bukan salah panggil pendeta, bukan, enggak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi praktekkan dulu saudara, ya. Bila kita juga merasa, aduh, tidak mampu ya menanggung segala beban hidup saya, ya. Itu semua Bapak Ibu Saudara yang seperti saya contohkan, itu kita belum mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bila saya belum bisa menanggung kesusahan, pergumulan, persoalan dalam hidup kita, atau belum bisa menanggung sakit penyakit, belum bisa mendoakan diri sendiri, itu sama dengan kita belum mengambil bagian dalam kodrat ilahinya Kristus yang sudah ada dalam kehidupan kita. Ya, Filipi 4 ayat 13 bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung melalui Kristus yang menguatkan kita. Jadi segala beban hidup kita bisa tanggung melalui siapa? Kristus yang menguatkan saya dan saudara. Ya. Bagaimana caranya saudara?
Firman Tuhan sudah memberitahu kita di dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi. Dikatakan barang siapa percaya. Ya, tadi saya tambahkan ya, yang percaya saja. Nats ini ditujukan kepada barang siapa yang percaya. Ya. Tapi mengapa masih banyak ya anak-anak Tuhan ya, orang yang yang sudah luar biasa dengan Tuhan, bisa dikatakan sudah militan ya, tapi masih sulit percaya bahwa di dalam dia ada kuasa yang hebat dalam hidupnya. Ya enggak ya, yang betul dibilangin, saya dengar firman Tuhan, Tuhan sudah kasih kuasa kepada saya. Percaya firman Tuhan, Lukas 19, Tuhan sudah berikan kuasa kepada saya dan saudara. Ya. Dan itu juga datangnya dari pengenalan kita akan Yesus. Akan pengenalan bagaimana kita mengenal dia. Ya, kuasa ilahinya yang hebat, yang sudah dianugerahkan kepada kita untuk segala sesuatu berguna dalam hidup saya dan saudara. Itu pengenalan akan dia itu penting Bapak Ibu Saudara. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Namun masih banyak orang percaya tidak bersungguh hati untuk mengenal Tuhan. Ya, asik dengan dunianya, main gadget, main game, nonton sinetron sampai bermalam-malam. Tapi tidak pernah kasih waktu untuk Tuhan. Jadi roh kedanggingan dunia ya, yang kita butuh untuk asupan daripada Roh Kristus. Ya, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Ya, tapi di sini tidak ada, ya. Jadi mari kita bersungguh-sungguh hati mengenal Tuhan, ya. Gereja cuma seminggu sekali. Padahal di sini ada ibadah KKA, ada doa kalau enggak salah ya. Ya. Tiap hari paling banyak diisi oleh kesenangan duniawi. Iya. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pengen misalnya, pengen betul makan bakso misalnya. Tidak apa-apa pergi. Tapi kan makan bakso berapa jam? Saya mau tanya, makan bakso berapa jam? Ya, taruhlah sama jalannya itu setengah jam atau 1 jam Bapak Ibu Saudara. Ya, menikmati dunia ini enggak apa-apa saudara, pergi di mall enggak apa-apa, tapi sama Tuhan dulu Bapak Ibu Saudara. Waktu dengan Tuhan dulu enggak apa-apa, ya. Ya. Jangan kita pelihara saudara, ya. Yang tiap hari paling banyak Bapak Ibu Saudara, ya, hidup kita diisi oleh sikap dan respon duniawi, ya. Perkataan duniawi, ya, kelakuan duniawi, ya, rohaninya dicuekin, ya, tidak dirawat atau tidak diurus, Bapak Ibu Saudara, ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin minggu lalu sibuk ya karena ada orang meninggal, itu sudah tetangga, terus satu perkumpulan dengan kami, ibunya anggota juga JDW Utara, dan hampir selalu telepon dengan saya, istrinya yang meninggal ya. Jadi saya berusaha untuk ke sana malam penghiburan, ya, bahkan Bapak Ibu Gembala duluan ke sana ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, capek Bapak Ibu Saudara, tapi saya tetap baca firman Tuhan yang tahunan. Saya tidak mau kelewatan, ya. Bapak Ibu Saudara kalau sudah baca yang segala macam itu ukuran-ukuran mesbah Tuhan, tempat pembakaran persembahan untuk Tuhan di perjanjian lama itu kan kalau mau korban untuk Tuhan itu harus potong lembu potong binatang-binatang gitu ya, mempersembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada ukuran-ukurannya. Tapi saya berusaha untuk baca Bapak Ibu Saudara, ya. Walaupun kadang-kadang, kok ngantuk sih? Kenapa baca firman Tuhan tuh ngantuk? Saya kalahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, urus rohani saudara. Ya, jangan dicuekin, jangan cuma puasin roh dunia ini. Ya, respon dunia ini. Kalau ada, saya heran Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu masalah dia taruh di Facebook. Emang siapa ngana? Ya, kita tahu ngana siapa dari dulu. Nggak perlu ngana sombong. Nggak perlu kali Bapak Ibu Saudara yang begitu-begitu. Ya. Ya, diposting apa yang menjadi pergumulan hidupnya, dia tembak di Facebook. Waduh.
Ya. Yang parah ada lagi ya, sudah anak Tuhan. Tembak hamba Tuhan di Facebook. Aduh, saya bilang Tuhan ampuni. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat slide berikut biar cepat ya. Apakah langkah konkret untuk lebih mengenal Tuhan? Mengasihi Yesus ya. Pertama, mengasihi Yesus lebih dan lebih dalam lagi. Jadi apa langkah konkret untuk lebih mengenal Tuhan? Yang pertama, mengasihi Yesus lebih, mari kita baca sama-sama. Mengasihi Yesus lebih, dan lebih dalam lagi. Kedua, tidak lain masuk ke kedalaman bersama Yesus. Yang ketiga, disiplin rohani. Itu sudah saya bawakan tadi semua ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak lain Bapak Ibu Saudara, ini yang kita harus lakukan. Ya, saudara saya mau tanya, kalau kita kasih suami kita, kalau dia pulang kerja jam 12 kita siapin makan enggak? Dia pulang istirahat makan, kita siapin kan? Ya enggak? Atau tanpa diminta sore-sore itu dia pulang, aku bikinin kopi deh, Pak minum kopi, teh, ini nak ada pisang goreng. Ya. Jadi kita senangkan suami kita. Bapak Ibu Saudara, sama kalau kita mengasihi Tuhan, kita senangkan Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Itu langkah konkret, langkah nyata Bapak Ibu Saudara, ya. Ya. Jadi tidak bisa tipis-tipis dalam Tuhan Yesus. Tidak bisa tipis-tipis ibadah. Oh, ada ibadah KKA. Aduh aku terlambat, biar aja lah sudah nanti pikir kalau sudah mau firman. Enggak saudara, saudara harus lengkap ikut pujian penyembahan, doa sampai doa berkat. Ya, tidak bisa tipis-tipis dalam Tuhan Yesus. Tidak bisa tipis-tipis dalam ibadah. Tidak bisa tipis-tipis berdoa. Tidak bisa tipis-tipis memuji menyembah Tuhan. Dan tidak bisa tipis-tipis baca Alkitab. Itu harga mati bagi saya dan saudara. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam pengenalan kodrat ilahi Kristus yang sesungguhnya, saudara harus lakukan itu. Tidak boleh tipis-tipis dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara merasa lelah rohaninya saudara, genjot, berikan semangat, katakan. Ya, ayo aneke, kamu kemarin lupa baca Alkitab, baca sekarang. Karena begini, kalau baca Alkitab itu biasanya kadang-kadang ada 4 pasal Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah kelewatan kemarin, hari ini 8 pasal. Banyak apa banyak? Banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, harus digenjot Bapak Ibu Saudara. Jangan tipis-tipis. Makanya itu perlu disiplin rohani. Renungkan firman Tuhan, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam sehingga kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Ya, renungkan firman Tuhan karena itu yang dikatakan dalam Mazmur 1, membuat itu berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita. Ya, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada ibadah KKA, sibuk, usahakan hadir. Ada doa, puasa, lakukan Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi program, yang menjadi jadwal di gereja ini, ya? Apa yang Tuhan mau, saudara? Jangan kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Bahkan dikatakan dalam ayat selanjutnya pembacaan kita, ya, bahkan kita wajib, ya, dikatakan di situ selain yang tadi, kita wajib menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan hidup, dan kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Ya, mari masuk kesimpulan. Sudah selesai saya. Ya, ada kesimpulannya? Iya. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi Kristen yang agamawi, yang bergantung pada pendeta atau hamba Tuhan. Yang tipis-tipis. Kalau buat dunia tebal. Ya, sudah pergi di kafe dulu berjam-jam menikmati wifi gratis dan makanan minuman di situ. Enggak salah. Nikmatin Bapak Ibu Saudara selagi saudara bisa nikmati. Tapi saya mau katakan saudara, jangan jadi Kristen tipis-tipis sehingga kita selalu bergantung, sakit, cengeng, Pak Pendeta. Karena apa? Kan tidak mengerti bahwa ada kuasa dalam kehidupannya. Pakai, jangan diamkan kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak bisa mendiamkan kuasa ilahi yang hidup dalam kehidupan kita, ya. Di saat, ya, saya dan saudara
ya, tidak pernah mempraktekkan itu akan hilang. Betul Bapak Saudara, tidak, itu akan hilang. Ada dikatakan firman Tuhan, latihlah dirimu, latih. Masih disuruh latih Saudara. Saya saksikan Bapak Saudara. Saya dulu Bapak Saudara, waktu muda sebelum nikah, hobi itu loh, hobi orang bilang streaming. Selfie tahu ya, streaming itu yang pakai jarum panjang, pakai benang. Jadi kalau ada taplak meja itu, saya suka hias, misalnya bikin bunga-bunga gitu dengan tangan saya. Saya suka banget. Terus kalau sudah lihat sudah jadi, senangnya saya ya. Dulu enggak ada posting-posting, tapi senangnya saya. Hobi mama saya yang ajarin. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah saya nikah, kerja, lupa karena sudah tidak melakukan. Ya, kita bisa karena biasa. Jadi kalau kita juga biasa mempraktekkan kuasa dalam kehidupan kita, ya, jangan bilang saya masih muda, enggak usah, nanti saya sudah tua baru. Ada teman di samping kantor orang Kristen, aku panas dingin. Dia orang Kristen, dia sudah tahu udah kuasa. Panggil pergi di pantry. Mari, kamu mau enggak saya doakan? Panggil Bapak Ibu Saudara, doakan di pantry, ya. Atau kalau ada orang di situ pas sudah istirahat makan, tumpang tangan, aku percaya engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus, ya. Praktekkan, kita tidak akan pernah tahu kalau itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Doakan orang sakit, doakan orang yang beban berat, ya. Punya masalah, doakan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba tahu apa Bapak Ibu Saudara? Dia bersaksi, terima kasih ya, kamu kemarin doakan saya pulang di rumah, besok pagi bangun seger saya, ini saya sudah sehat. Kita sukacita enggak? Sukacita. Karena apa? Karena kuasa dalam Kristus Yesus bukan dipakai untuk saya sendiri, tapi buat orang lain, dan orang boleh menikmati kuasa Yesus. Ya, yang kedua, jangan hanya ikut Tuhan Yesus ya, mengasihi Tuhan Yesus tipis-tipis seperti yang saya katakan, ala kadarnya. Yang penting kan saya sudah ke gereja, sudah store muka sama Bapak Ibu Gembala. Saya hadir Bapak Ibu Gembala, bukan rindu kepada Tuhan. Di sini enggak ada. Ya, kalau di sana di gereja saya selalu digituin sama hamba Tuhan. Jangan datang di gereja cuma store muka gitu. Di gereja kita itu Bapak Ibu Saudara, orang mau tersinggung atau enggak tersinggung Bapak Ibu Saudara, dihantam terus Bapak Ibu Saudara. Ya, pernah hamba Tuhan saya katakan, kalau tidak suka dengan didikan firman Tuhan di sini enggak apa-apa, silakan angkat kaki. Iya Bapak Ibu Saudara, digituin. Ya. Tapi memang kita harus tegas Bapak Ibu Saudara. Tegas. Ya, kita bukan lagi dibilang orang Manado ondo-ondo. Ondo-ondo itu tahu enggak? Kalau anak kecil tuh dikasih ayunan, gitu di ondo-ondo. Iman kita di ondo-ondo, dibuai-buai, ya di ondo-ondo buai-buai ya. Di ondo-ondo, dibuai-buai ya gitu. Begitu satu kali tersinggung, merajuk di gereja, enggak pernah hadir. Ada yang begitu Bapak Ibu Saudara, banyak, bukan cuma ada. Ya, ini saatnya udah nggak begitu lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu lagi Bapak Ibu Saudara, nggak perlu kita dipuja-puji. Yang bisa dipuji itu siapa? Cuma satu, siapa? Tuhan Yesus. Nggak perlu Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang, terima kasih Bu Anda kebagus firman Tuhannya. Puji Tuhan, bukan jangan puji saya gitu. Ya, itu dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus lanjut Bapak Ibu Saudara, jadi sebaliknya ya dari yang tadi Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri karena firman Tuhan sudah selesai. Kita baca sama-sama, mari berdiri Bapak Ibu Saudara, masih mau dengar firman ya? Nanti lagi ya, ada episode selanjutnya. Yuk mari sebaliknya baca sama-sama. Warga kerajaan sorga adalah mereka yang ambil bagian dalam kodrat ilahi yang ada di dalam kita dengan jalan melepaskan kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan dan kuasa mengalahkan diri sendiri. Ya, men. Sekali lagi baca yang ada kita di situ, sebut nama ya. Ya, sebut nama. Ya, Erlin. Ya. Jadi saya contohkan dulu, warga kerajaan surga adalah mereka yang ambil bagian dalam kodrat ilahi yang ada di dalam diri Anneke, gitu ya, baca ya. 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 Yang mereka itu juga ganti ya. Warga kerajaan surga adalah Anneke yang ambil bagian ya. Ada dua ganti nama ya. 1, 2, 3. Warga kerajaan surga adalah Anneke yang ambil bagian dalam kodrat ilahi yang ada dalam diri Anneke
dengan jalan melepaskan kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan, dan kuasa mengalahkan diri sendiri. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, ada amin. Mari terus ambil bagian dalam kodrat ilahi. Hidup dalam disiplin rohani yang kuat. Karena kuasa ilahinya adalah anugerah Tuhan yang terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yang berguna, katakan yang berguna. Yang berguna bagi saya dan saudara. Gunakan itu saudara. Sebesar-besarnya kuasa yang Tuhan berikan, praktekkan dimanapun kita berada. Nggak usah malu-malu Bapak Ibu Saudara. Nggak usah praktekkan dulu sama orang yang lain. Sama teman-teman dulu seiman. Itu mungkin ada saudara. Ya. Jadi praktekkan dulu saudara. Ya, jangan sama orang tetangga, orangnya belum kenal. Enggak, sama teman-teman seiman, sama teman-teman dekat gitu. Ya, jadi gunakan itu. Jangan diam kan, ya gunakan itu, ya. Maka kita akan menang, ya, dalam kemampuan Tuhan. Jadi cuma Tuhan yang memampukan kita. Terus melangkah, ya. Terus melangkah dalam kemenangan Tuhan berikan kepada kita, ya. Terus melangkah dalam kekuatan Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Haleluya. Amin. Ini ada Wesley tambahkan, selamat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sama-sama katakan, selamat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian lebih dalam lagi, ku cinta kau Tuhan, dan kita akan lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku naikkan sedikit. Mulai dari pertama kali ya. Coba. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan,
Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih ada rema lagi bagi kami Tuhan, yang kami boleh sharingkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat mengasihi kami. Sebab itu Tuhan mau supaya kami mempraktekkan kuasa kodrat ilahi yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Karena itu sudah dalam kehidupan kami semua. Tuhan mampukan kami. Roh Kudus, tolong Engkau penolong satu-satu yang benar, yang setia, yang sejati dalam hidup kami, untuk menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami untuk mempraktekkan itu Tuhan. Dan kami tahu ada beberapa hamba Tuhan di sini sudah melakukannya. Kami bersyukur untuk Bapak dan Ibu Manurung yang sudah melakukan Tuhan, dan kami percaya ada banyak Tuhan jemaat-jemaat Tuhan mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Kuasa tidak boleh didiamkan dalam diri sendiri, tapi dipraktekkan, dibagikan sehingga orang boleh mengalami Yesus, boleh mengalami kuasa Yesus, boleh mengalami mujizat Yesus, boleh mengalami pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba sudah berhenti menyampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus terus meneruskan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman bagi kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat rindu bagi kami Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan mau pada waktu Engkau naik ke surga. Tuhan naik pergi kepada Bapa. Itu yang Tuhan bilang, Tuhan baru sampai percaya kepadamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan sudah lakukan. Oh Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan tunduk kepada otoritas, melakukan firman-Mu Tuhan, dan tidak tipis-tipis mengasihi Tuhan, tidak tipis-tipis mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan segala kehidupan kami, akal budi, pikiran, perasaan kami untuk Engkau Tuhan, karena kami hidup karena hanya dari Tuhan. Kami bernafas, kami sehat, kami masih ada makanan, minuman pagi, siang dan malam karena Engkau Tuhan, karena kasih-Mu, karena berkat-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana saat ini, bukan kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau praktekkan firman-Mu di dalam nama Yesus yang kami sudah dengarkan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Yang mau praktekkan firman Tuhan, katakan sama-sama dengan keras suaranya, amin. Amin. Terima kasih. Diberkati melalui firman pada hari ini. Haleluya. Mari kita lakukan iman, lakukan kuasa ilahi supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa ilahi. Mari kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Karena itulah kerinduan kami Tuhan. Setelah pujian ini selesai, kami persilakan Bapak Gembala untuk menutup dalam doa berkat. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Kiranya kami menjadi bejana, untuk siap dibentuk Tuhan. Kami melakukan kuasa kodrat ilahi. Oh, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, hingga kudus selalu, agar ku menyenangkan-Mu. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, oh, senangkan hatimu. Hanya itu
kerinduan kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Kau bentuk kami seperti bencana yang berguna bagi kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Banyak Tuhan, hatiku, semua yang kuberikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kudus dan Tiga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan di mana kami umat-Mu boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena Engkau yang memberikan kembali kami firman Tuhan yang begitu jelas bahwa kami umat-Mu sudah hidup di dalam kodrat ilahi, dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa sebagai orang percaya Engkau sudah diam di dalam hidup kami. Roh Kudus sudah berdiam di dalam setiap pribadi kami masing-masing, dan kami diberi kekuatan baru, semangat baru untuk supaya benar-benar kami mempraktekkan kuasa-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Karena firman-Mu sudah kami terima, itulah kodrat ilahi yang di dalam hidup kami, kuasa di dalam hidup kami, umat-Mu. Kalau kami mengalami sakit apapun, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasa kodrat ilahi terjadi dan mengalir bagi setiap tubuh yang mengalami gangguan sakit, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Iman yang hidup, iman yang sungguh-sungguh percaya kuasa Tuhan ada di dalam setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu setiap kami semua supaya kami mempraktekkan, melakukan itu, karena memang itulah kuasa Tuhan yang sudah beri kodrat ilahi yang di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mau mengasihi Engkau Tuhan, tidak dengan setengah-setengah atau tipis-tipis, tetapi benar-benar adalah dengan kesungguhan hati
dan hidup ini di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu. Kami sadar dimanapun kami berada, kami imani dan bertindak hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan memberkati juga Ibu Aneka. Terus Tuhan pakai lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kuasa dan urapan-Mu, pewahyuan-Mu Tuhan. Dan dia boleh menjalani, melayani Tuhan. Di dalam melayani Tuhan Engkau terus memberi kemampuan, memberikan kekuatan ekstra dari Tuhan, kesehatan. Dan dia boleh menjalani dengan sukacita. Tuhan, nyatakan terus kuasa-Mu Tuhan. Pemulihan terus terjadi bagi Bapak Yose dalam nama Yesus Tuhan. Kodrat ilahi ada di dalam dia. Dan sudah dia bertindak dalam nama Yesus, dia dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih buat jamaah tanah. Terima kasih juga buat semua jemaat Tuhan. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yakin percaya Tuhan, Engkau selalu nyatakan kuasa-Mu di saat kami sudah diberi kuasa untuk bertindak di dalam nama Yesus, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Berkati juga terus bagi Pak Robi. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya pemulihan terus terjadi bagi dia di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah keluarga ini keluarga yang kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi tantangan hidup, di dalam tugas negara bagi Pak Robi. Tuhan, Engkau bela dia, bela keluarganya, bela Ibu Eka dan anak-anak, dan mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan bagi jemaat Tuhan yang membawa persembahan persepuluhan. Biarlah Tuhan melihat dalam segala kehidupan nyata, karena itu adalah bahagian Tuhan yang mereka bawa di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dalam hidup, baik secara hidup jasmani, kerohanian, meningkat selalu di dalam kehidupan nyata. Puji nama-Mu, terima kasih Tuhan. Demikian juga semua jemaat Tuhan. Percaya dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan beri, percaya Tuhan selalu mampukan supaya semuanya boleh bersyukur buat berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terus berkarya bagi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh rindu untuk menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakinkan di dalam nama Yesus Tuhan, selamatkan jiwa mereka. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan yang memberkati semua segala rencana-rencana hidup ke depan setiap keluarga, setiap pribadi dimanapun berada, dalam keadaan apapun juga. Kami percaya Tuhan pasti memberkati. Tuhan selalu menyertai, selalu memberikan pertolongan, pemeliharaan dan perlindungan kuasa Tuhan dimanapun berada. Puji nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing, ya, di kampung halaman, di perantauan, atau di mana saja mereka berada. Percaya juga Tuhan sertai dan berkati mereka. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan. Tetap kami berdoa juga buat program dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia ini yang akan mengadakan kongres pada minggu pertama bulan Agustus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupi dalam segala kebutuhan. Bahkan bagi jemaat-jemaat yang memberi sumbangan untuk menambah keperluan bagi hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Begitu juga sidang jemaat yang ada di tempat ini yang menambah atau menyokong dengan berkat yang ada. Tuhan yang membalas berkat. Puji nama-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami semua jemaat boleh bergandengan tangan, mau menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan. Karena
firman-Mu yang sudah membekali kami untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada, untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang di dalam tahun politik yang ada. Tetap kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan memberkati bangsa kami supaya tetap aman-aman. Dan Tuhan berkati juga para aparat keamanan, kepolisian dan tentara yang menjaga keamanan negara kami supaya mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati akan kelanjutan daripada pembangunan IKN yang ada. Tuhan terus memberkati semua orang yang bekerja, siang malam mereka bekerja, lindungi mereka dengan pertolongan Tuhan sehingga dapat mereka kerjakan dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah yang ada dari presiden sampai ke bawahan. Tuhan yang memberkati mereka dalam segala program yang sedang dijalankan, dan itu sebabnya Tuhan saja yang mencampur tangan. Puji nama-Mu Tuhan. Banyak perkara lagi tapi kami serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam semuanya. Terima kasih buat campur tangan Tuhan sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik, awal pertengahan sampai akhirnya dengan pimpinan kuasa-Mu. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah malaikat selalu jaga, lindungi, jauhkan daripada gangguan dalam perjalanan. Bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan ya, dari jalan-jalan yang akan dilewati. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala usaha dan apapun saja yang dikerjakan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati bagi semua jemaat Tuhan. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami. Kami tutupkan ibadah ini. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, memberkati. Selamat hari Minggu.